Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama akan merenungkan 7 alasan mengapa Yesus disalib. Dan ini salah satu alasan, yaitu menggenapi penebusan korban darah. Sebetulnya seperti apa? Mari kita sama-sama membaca 3 bagian firman Tuhan ini. Kita akan baca secara berbalasan dari Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu nanti Ibrani 9 ayat 13 sampai 20, bisa tolong diberikan tanda. Dan Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 21. Kita membaca mulai dari Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian ya bagian ini. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu yang berikutnya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat ganjil. Ayat 13, Bapak Ibu berikutnya. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat. Kita membaca dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 21. Kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 21.
Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang penting di dalam Alkitab. Satu kata ini yang sebetulnya menjadi esensi dari seluruh Alkitab, yaitu kata perjanjian sebetulnya. Apa arti kata perjanjian? Kalau kita lihat bahwa di dalam saat Allah menetapkan dunia ini, Allah mengikatkan diri kepada perjanjian. Perjanjian itu sesuatu yang bukan dengan hanya satu pihak, tetapi minimal dua pihak. Dan di dalam hal ini Allah berjanji kepada manusia yang diciptakan. Dan perjanjian itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, kedaulatan Allah ada di dalam perjanjian itu. Artinya Allah yang memang menentukan. Allah yang menetapkan perjanjian. Kalau kita lihat contoh misalnya, kenapa di dalam dunia ini ada hal-hal yang spesifik? Misalnya gini, ada tanaman tertentu yang adanya di tempat tertentu, nggak ada di semua tempat. Misalnya, kita tahu bunga Edelweiss atau tanaman itu adanya di tebing-tebing, di lereng-lereng, nggak ditanam di sawah, nggak. Itu merupakan bagian dari perjanjian sebetulnya. Ada binatang tertentu yang hidup di daerah tertentu dan kalau dipindahkan nggak bisa berkembang dengan baik. Bison misalnya, nggak ada di Indonesia. Kenapa sapi yang dari Australia gemuk begitu susah untuk dipertahankan dengan kondisi yang sama waktu ditaruh di Indonesia. Sekalipun ditaruh kira-kira suhunya mirip-mirip. Sebab itu kalau kita pernah ke taman safari misalnya, ada panda. Panda tuh sampai mesti dibuat sedemikian rupa ruangan itu dikasih AC dingin dan lain-lain. Supaya mirip dengan aslinya di China. Itulah bagian dari perjanjian. Di mana ada satu hal yang spesifik yang Tuhan ikatkan pada saat menciptakan sesuatu dan termasuk menciptakan manusia. Tuhan menciptakan dengan spesifik, ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan itu adalah bagian dari rangkaian kebenaran Tuhan yang kita sebetulnya bisa baca di dalam Alkitab. Sebab itu pada waktu kita membahas tentang bagaimana sampai Kristus mati di atas kayu salib dan perjanjian darah yang dilakukan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel, sebetulnya rangkaian dari perjanjian yang Tuhan Allah berikan. Nah itu dimulainya kedaulatan Allah sejak penciptaan. Yang kedua ada ikatan kekal itu ya. Jadi ikatan ini tidak bisa dibatalkan. Allah sendiri berjanji tetapi Allah tidak bisa membatalkan apa yang sudah dijanjikan. Sebab itu sebetulnya yang paling untung kita sebagai manusia. Apa kita? Orang kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi Allah sedemikian kasihnya mengingatkan diri kepada manusia di dalam perjanjiannya. Nah perjanjian itu kekal. Oleh sebab itu kita boleh percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab tidak akan berubah. Allah kita bukan Allah yang mut-mutan, jadi kalau lagi suka dikasih sesuatu yang baik. Seperti kita dalam hidup kita sehari-hari, kok lagi kita nggak mudeng, kita nggak bisa pikirin dengan baik. Enggak, Allah bukan seperti demikian. Allah kita adalah Allah yang komit. Allah yang mengikatkan dirinya sendiri di dalam apa yang dia katakan. Di dalam firman-Nya, perjanjian. Sehingga itu menjadi sesuatu yang kekal. Dan 3, pasti terjadi. Nah itu yang membuat kita boleh hidup dengan tenang sebetulnya. Kita boleh hidup dengan semangat. Kita boleh penuh dengan gairah menghadapi hidup ini. Nggak perlu ada kerisauan lagi. Kenapa? Allah beserta kita itu bukan janji Tuhan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada umatnya. Nah itu banyak sekali di dalam Alkitab kalau kita baca dari perjanjian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, isinya adalah perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama, perjanjian-perjanjian itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan rangkaian keseluruhan itu merupakan rangkaian keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh sebab itu, kalau kita lihat peristiwanya ada 2 hal penting pada waktu peristiwa Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itu di awal. Sejak penciptaan semuanya baik hari pertama sampai ke-6. Dan Tuhan bilang kuduskan hari terakhir, 7 hari. Kamu boleh lakukan apapun tapi kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari yang menjadi perhentian itu. Tuhan Allah sendiri memberikan hari di mana umat itu harus menghadap Dia. Sebab itu ini perjanjian-perjanjian yang seharusnya kita hayati. Nah, bersyukur hari ini kita bisa demikian beribadah. Bukan karena kita rajin atau apa. Kalaupun kita hadir karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena sekedar kita sehat. Atau sekedar kita mau. Enggak,
kemauan kita, semangat kita, apapun sebetulnya karena kekuatan dari Tuhan. Tapi itu bagian rangkaian dari perjanjian Allah kepada umat manusia. Nah, dua hal penting itu apa? Pertama, Tuhan yang mencari manusia di Kejadian 3 ayat 9. Sehingga kalau kita terus perhatikan di dalam sepanjang Alkitab, inisiatif selalu berasal dari Allah. Dan yang kedua, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Waktu itu ditanya, manusia di mana engkau? Tuhan apa nggak tahu? Sampai nggak bisa lihat Adam dan Hawa sembunyi di mana setelah melakukan dosa? Bukan. Tapi itu bahasa manusia mau menunjukkan manusia lari dari kebenaran. Manusia waktu jatuh dalam dosa betul-betul terpisah dari kebenaran dan terpisah dari Allah. Allah yang inisiatif cari manusia. Sebab itu kalau kita boleh percaya hari ini sungguh-sungguh keajaiban itu. Karena Allah yang membuat kita bisa mengerti ada Allah yang mencari kita. Allah yang boleh menyapa kita lebih dulu sehingga kita bisa, oh Tuhan thank you. Kita bisa merespon dengan tepat. Seberapa kali dalam hidup kita coba meyakinkan seseorang, percaya loh kepada Tuhan Yesus. Sama seperti waktu kita coba meyakinkan teman kita soal makanan yang enak di restoran tertentu. Tapi kalau itu kita tahu teman kita cepat sekali merespon. Oh ada bakmi enak ya di sana. Oh cepat sekali kita ke sana. Ada gado-gado enak loh di sana. Kita cepat sekali. Tapi kenapa soal Kristus orang bisa marah, bisa menolak, malah kadang-kadang bisa menganiaya kita karena kita menyampaikan tentang kebenaran. Nah itu yang gak gampang. Karena memang ada perjanjian spesifik tentang kebenaran ini yang Allah memang berikan kepada umat yang dicari oleh Dia. Sehingga gak kepada setiap orang. Di dalam Yohanes pasal 17 waktu doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga disebutkan, aku akan memegang umat yang kau pilih. Orang-orang yang kau pilih. Aku akan pegang dan aku gak akan lepaskan. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa, bukan berdoa untuk yang lain. Aku bukan berdoa untuk seluruh dunia ini, enggak. Aku berdoa untuk orang yang kau pilih. Kristus sendiri berdoa seperti demikian kepada Bapa di surga. Malah bersyukur sekali. Kita enggak sebatang kara di dunia ini. Karena ada Kristus yang mendoakan kita kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu jangan kita lupa berdoa. Jadi kalau soal doa, bukan hanya Tuhan Yesus ngajarin soal doa Bapa kami. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk kita. Oleh sebab itu sebetulnya hidup kita demikian luar biasa. Diberikan anugerah yang besar sekali oleh Tuhan. Nah, dua hal penting ini menjadi rangkaian keseluruhan isi Alkitab sebetulnya. Di setiap titik kita lihat Allah yang selalu berinisiatif. Dan di setiap titik kita tahu ada korban yang harus dipersembahkan. Dan itu harus hewan. Oleh sebab itu kita bisa mengerti sekarang. Kenapa pada saat pertama Kain dan Habil, Tuhan tidak menerima persembahan Habil. Karena bukan dari hewan yang disembelih. Habil menyediakan hewan yang disembelih dan lemak-lemak terbaiknya itulah menjadi persembahan yang harum itu bagi Tuhan. Dan Tuhan terima itu. Kain enggak. Kenapa? Karena penebusan dosa tidak bisa dilakukan dengan hal lain kecuali hewan yang disembelih. Ada darah yang tercurah. Seperti pada waktu Kristus, Allah Bapa memberikan kulit binatang untuk pakaian manusia. Ada hewan yang harus disembelih, ada darah yang tercurah untuk pengampunan dosa itu. Manusia bisa dalam usahanya? No, nggak mengerti itu. Oh sebab itu Adam pakai daun-daunan, pakai tumbuhan. Dan itu diulangin lagi pengertian itu pada waktu kasus Kain dan Habil. Sehingga bukan berarti kita di dalam hidup sehari-hari tidak boleh mempersembahkan kalau kita berkebun gitu ya, punya buah atau apa, kita persembahkan sesuatu untuk gereja dan lain-lain, itu tidak dihitung Tuhan. Bukan itu. Tetapi pengampunan dosa tidak bisa diberikan melalui persembahan buah-buahan atau sayur-sayuran, enggak. Hanya melalui korban sembelihan. Nah itu yang kita lihat di dalam bagian kita baca tadi. Musa, pemimpin bangsa. Musa seorang yang luar biasa. Dia seorang yang dididik di lingkungan istana, pengetahuannya baik, pintar, seorang yang berani. Dia seorang yang pernah membunuh orang lain, jadi nyalinya memang besar. Mestinya juga jago perang, jago berantem. Orang yang diperlengkapi sedemikian lupa di dalam hidupnya. Tetapi Musa yang sama ini ternyata kecil hati di hadapan Tuhan. Gak ada keberanian, sehingga pada waktu Tuhan udah kasih begitu banyak keajaiban untuk dia percaya bahwa aku Allah yang akan menyertai engkau. Tetap aja, aku gak pintar ngomong Tuhan, Bapak aku gak bisa, Allah aku gak bisa ini itu. Masih coba tolak-tolak. Akhirnya pakai Harun. Sesuatu yang sayang kalau kita baca, coba ya.
Aku tuh jadi Musa. Tanaman bisa kayak kebakar tapi nggak kebakar. Ada Allah yang hadir di situ. Sampai aku mesti copot sepatuku. Ih, kalau ada seperti gitu aku pasti percaya. Itu saya dulu begitu. Sayang banget ya Musa. Tapi juga barangkali kepada banyak orang yang lain waktu baca itu, udah sampai ditunjukin kayak gitu. Kalau zaman sekarang ini Tuhan tunjukin dengan cara-cara seperti itu, pasti saya akan percaya sungguh-sungguh. Itu kata kita. Tapi sebetulnya kan bukan soal tanaman yang kebakar, yang kelihatan api tetapi nggak kebakar. Seluruh isi Alkitab ini merupakan peristiwa yang Tuhan kerjakan. Tapi kita tetap suka ragu-ragu dalam hidup ini. Kenapa mesti sampai ada semak-semak ini? Kita sudah lihat sendiri bagaimana Allah menunjukkan itu kepada Musa. Tapi kita sendiri seringkali kurang merespon itu dengan benar. Nah tapi Musa bagaimana? Musa mendapat anugerah yang luar biasa. Dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia adalah orang yang bisa lihat laut terbelah. Betapa banyak keajaiban. Berkata kepada gunung batu, keluar air. Saya tuh amazed soal gunung batu. Waktu saya pernah kesempatan ke Israel misalnya, sepanjang Suria perbatasan itu 400 km gunung batu. Gunung batu tuh bukan kayak gunung yang kita lihat dari rumput-rumputnya, benar-benar batu. Batu. Wah, dari sini nih keluar air. Luar biasa. Kalau bukan tangan Tuhan bagaimana mungkin? Nah inilah Musa yang kita lihat. Tapi satu saat tertentu di mana Allah memberikan khusus kepadanya perintah. Ikut naik beserta 70 orang. Sebab itu yang kita lihat. Ada beberapa bagian yang menarik untuk kita lihat dari soal ini. Yaitu bahwa bangsa Israel yang sudah dapat pengalaman hebat pun ternyata nggak begitu-begitu amat juga. Umatnya kalau kita tadi baca di yang terakhir malah udah ketemu Tuhan malah makan minum. Gila ya. Sebetulnya pikir-pikir ya. Udah dikasih kesempatan untuk ketemu Tuhan, ngelihat Tuhan meskipun dari jauh. Kok nggak ada hormatnya begitu. Cuman dengerin, oh iya. Oh Tuhan ngomong, ya udah habis itu menikmati hidup sendiri lagi. Nah inilah bangsa yang dipimpin oleh Musa. Yang pertama ini bangsa Israel ini representasi umat manusia yang dipilih Tuhan di dalam proses keselamatan sebetulnya. Muter-muter di padang gurun setelah dilepas dari bangsa Mesir, tetap gak ada syukurnya. Sampai pernah berani berkata, Tuhan, Musa, mendingan kita mati di Mesir, ketahuan kita bisa dikubur di sana. Kenapa engkau bawa kami kemari mesti mati di padang gurun? Kan luar biasa. Itu bukan melecehkan Musa sebagai pemimpin, tetapi di belakang itu ada Allah yang besar itu yang mereka lecehkan. Seolah-olah Allah rencanamu salah. Aku yang lebih benar. Aku kalau planning di sana pasti lebih enak dah. Lebih sejahtera. Padahal itu di dalam kungkungan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi itu kita lihat. Bangsa yang menjadi representasi. Tapi sebetulnya ini gambaran dari gereja sebetulnya. Berapa banyak gereja hari ini yang kita menjadi representasi dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tapi gereja kurang bermakna. Kurang memberikan contoh. Masih sering mengeluh. Kita sebagai bagian jemaat, kita kurang semangat. Kita kurang memberikan warna kepada gereja, melayani dengan sungguh. Masih ada komplainnya, masih ini, masih itu. Kalau bisa ngambek-ngambek, kalau bisa emosi-emosi, sayang sekali. Kenapa mesti begitu? Kurang bisa melihat apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan standar kehidupan manusia melalui 10 perintah Allah yang membuktikan dan manusia itu gagal memenuhi hal itu. Itu di dalam Keluaran pasal 20 misalnya kita bisa baca. Ada 10 hukum yang Tuhan berikan dan rangkaian-rangkaian seterusnya. Sampai kalau kita baca di Keluaran 32 saat Musa membawa 2 loh batu itu, Harun dibawa diminta sama bangsa Israel yang lagi menggerutu, Musa kelamaan ini mati, jangan-jangan dia udah di sana. Udahlah, kita bikin aja anak lembu emas, kumpulin semua anting-anting emas, lebur bikin. Wah, Musa marah sekali. Kenapa? Di pasal 24 kita baca tadi. Berkali-kali, ada 2 kali disebutkan di situ. Kami sudah membaca kitab itu, kami sudah mendengar firman itu, dan kami akan melakukan apa yang kau mau Tuhan. Itu doksologi. Pengakuan kita, janji kita di hadapan Tuhan, mau memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi bangsa Israel yang sampai 2 kali janji, sudah diperlihatkan ketemu dengan Tuhan sendiri di Gunung Sinai. Enggak bertobat juga.
Kalau kita mau tunggu seperti apa? Kita mau tunggu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita, baru kita mau lempeng? Saya nggak yakin. Kalaupun Tuhan sampai berhadapan dengan kita gitu ya, Tuhan sampai mau datang ketemu dengan kita dalam wujud yang bisa lihat, kita juga mungkin nggak tahan dengan cahaya kemuliaannya. Tetapi kalaupun itu, apakah kita betul-betul mau taat? Belum tentu. Belum tentu. Sebab berapa kali kita lihat ada banyak dalam tanda kutip keajaiban yang saya tahu itu bukan. Nggak mungkin Kristus datang seperti itu. Itu iblis yang mencoba mengelabui manusia dengan penampakan yang seperti demikian. Apakah kalau melihat seperti gitu lalu bisa merubah hidupnya? Enggak juga. Firman Tuhan yang merubah. Firman Tuhan yang sanggup memurnikan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang seharusnya menjadi bagian yang kita imani. Nah, bangsa Israel menjadi bagian yang seperti ini. Tuhan memberikan standarnya, udah. Tapi manusia gagal. Kenapa itu akhirnya Musa memberikan kesempatan ada korban sembelihan. Korban darah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga, perlu ada korban sembelihan bagi keselamatan umat. Karena apa? Umat tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Hanya 10 aja perintah. Hormati Tuhan Allahmu, kuduskan hari Sabat dan lain-lain. Manusia gagal. Jangan mencuri, jangan berzina, manusia gagal. Manusia tidak bisa memenuhi itu. Oleh sebab itu Allah memberikan jalan keluar. Nah, itulah korban darah. Itulah perjanjian darah. Perjanjian Allah sediakan dari awal. Pada waktu ular itu berhadapan dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu, boleh kamu meremukan tumit anak manusia, tetapi anak manusia akan meremukan kepalamu. Itu janji Tuhan. Itu perjanjian awal bagaimana keselamatan itu Allah sediakan untuk manusia. Bahwa suatu saat nanti anak manusia itu akan datang. Yang kakinya akan diremukan oleh iblis. Tetapi iblis akan diremukan kepalanya. Atau menjadi tidak berdaya lagi. Hilang kuasanya. Yaitu melalui Kristus yang ada di kayu salib. Jadi kita lihat keselamatan itu bukan sekonyong-konyong. Bukan sesuatu yang dadakan. Atau bukan, aduh ini manusia kayaknya udah jahat banget. Ya udahlah anak Allah turun ke dalam dunia. No. Gak ada itu sama sekali. Sebab itu kalau kita tahu 400 tahun sebelum Kristus lahir, tidak ada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Kenapa Allah diam? Kenapa Allah nggak ngomong lagi kepada umat? Kenapa membiarkan umat? Cukup Allah sudah memberikan kitab itu. Dan itu harus menjadi patokan. Dibiarkan 4 abad untuk manusia bergumul dengan kitab. Dan kita tahu, pada waktu Kristus lahir, sampaikan ahli Taurat, imam-imam kepala segala macam, tahu, sudah baca di kitab Mika, bahwa akan lahir juru selamat itu di Bethlehem. Nggak jauh dari Yerusalem. Samperin tempat itu? No. 400 tahun diulang-ulang tentang kebenaran itu, tentang Allah yang luar biasa. Sampai hari ini, sebagian besar umat Yahudi belum percaya kalau Yesus Kristus itu juru selamat. Sampai sekarang mereka masih percaya dengan penantian mereka akan keselamatan. Akan juru selamat yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Umat pilihan Tuhan loh. Kalau Musa tahu sedih juga pasti. Warisan yang diberikan itu sampai sekarang tidak dimengerti dengan benar. Musa menjadi pemimpin dari bangsa yang demikian. Nah kalau Musa aja mungkin bisa sampai kecewa, makanya dia sampai lupa kekudusan itu sampai dia pukul. Padahal Tuhan bilang jangan ngomong aja sama gunung itu, nanti keluar airnya. Dia pukul sampean, kesel dia sama umat yang minta-minta terus. Ngata-ngatain dia, udah dia setengah mati ngurusin bangsa, gak pernah ada puasnya. Fatal. Musa sendiri melakukan hal yang fatal. Gak bisa dia masuk ke tanah perjanjian. Dia menghantar orang lain ke sana. Itulah perjanjian darah. Sebab itu inilah satu hal yang kita mesti mengerti pada waktu kita mempersiapkan diri datang ke Jumat Agung. Di mana Kristus mati di atas kayu salib. Kristus mati di atas kayu salib bukan sesuatu yang orang bilang kecelakaan lah, ditangkap, mesti mati dan lain-lain. Gagal. Enggak. Dari 11 orang, enggak termasuk Yudas, 11 orang yang menjadi rasul itu. Hari ini ada kita. Sekalipun pada saat awal tuh dianiaya macam-macam, perjanjian darah ini menyelamatkan kita.
Allah hadir di sana. Allah memenuhi janjinya. Oleh sebab itu yang pertama, perjanjian darah merujuk kepada Kristus. Jadi penyembelihan sapi, lembu jantan dan lain-lain semua itu menggambarkan Kristus yang akan hadir di dalam dunia. Karena hanya Kristuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Domba yang tidak bercacat itu. Satu-satunya Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Kristus. Oleh sebab itu lambang-lambang atau kejadian-kejadian di perjanjian lama selalu kita harus refernya ke perjanjian baru. Nah, kalau kita mau mengerti perjanjian lama, baiknya kita mengerti perjanjian baru. Waktu kita mengerti baca perjanjian lama, kita bisa nangkep maksudnya ini. Bisa. Soalnya seringkali kalau kita baca perjanjian lama itu selalu nubuatan yang mengarah kepada yang akan datang. Tapi yang akan datang itu sudah terjadi, kecuali Kristus yang akan datang lagi kedua kali, itu belum. Tapi semua yang dijanjikan di dalam perjanjian lama mengenai keselamatan sudah Tuhan berikan. Sudah Tuhan nyatakan dan Tuhan sudah hadir. Yang kedua, Kristus mengikatkan diri dalam perjanjian keselamatan bagi manusia. Saya lagi pikir ya, di dalam kerajaan surga ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mau ngomong-ngomong tentang Kristus yang mesti datang ke dalam dunia. Kristus tahu sedih, berat sekali. Berat sekali. Seperti itulah pergumulan waktu Taman Getsemani. Karena ada satu titik di mana seluruh dosa isi dunia ditimpakan kepadanya. Allah Bapa tidak mungkin melihat Kristus yang di dalam keadaan harus menanggung dosa. Sebab itu untuk sementara waktu Allah harus memalingkan muka dari Kristus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah pergumulan pada waktu di Taman Getsemani. Karena tahu Kristus harus mati di atas kayu salib, harus darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Sebab itu sesuatu yang mestinya kita betul-betul renungkan baik-baik di hidup ini. Karena itulah kunci kenapa kita bisa hari ini berkumpul seperti demikian. Inilah kunci kenapa ada gereja. Inilah kunci kenapa kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita yang tadinya terpisah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Allah nggak mungkin bersatu dengan orang-orang yang punya dosa. Tapi penebusan itu membuat kita boleh memanggil Bapa. Bapa di dalam surga. Bisa komunikasi langsung. Nggak perlu lagi ada tirai penyekat. Tirai itu sudah Tuhan robek pada waktu peristiwa kematian di atas kayu salib. Sebab itu perjanjian darah ini menjadi sesuatu yang lengkap sekali. Orang nggak perlu lagi sembeli-sembeli lagi. Nggak perlu. Hanya cukup Kristus. Cukup percaya pada Kristus. Kuncinya hanya itu. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus? Yang ketiga, keselamatan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu menjadi puncak. Sebab itu pada waktu Musa mempersembahkan itu dan memercik, termasuk memercik umat. Darah itu menguduskan. Kembali mengingatkan bangsa Israel pada waktu mau keluar dari bangsa Mesir. Kalau di tiang-tiang situ ada darah anak domba, malaikat maut nggak akan masuk ke sana untuk cabut nyawa. Itu umat pilihan. Seperti demikianlah kita. Tuhan pelihara seperti demikian. Maut bisa ganggu kita? Enggak. Iblis bisa ganggu kita? Enggak. Dalam arti mau meninggalkan kita dari Tuhan? Enggak. Kecuali kita yang mau ikut iblis. Kan ada orang bilang, wah kamu bisa diguna-guna. Bisa nggak? Sebetulnya enggak. Kecuali kita membuka diri untuk iblis membuat kita bisa diguna-gunain. Nggak berani iblis. Nah cuman kalau kita misalnya ada kejadian orang kerasukan setan dan lain-lain, kita takut berdoa. Setannya lari nggak nih? Kalau saya doain setannya pergi nggak? Waduh kalau nggak pergi gimana dong? Nah itulah iblis hebatnya. Kita yang udah punya kekuatan kuasa dari Tuhan, yang Tuhan bilang kalau memang itu kamu perlu, kamu bisa lakukan itu. Orang iblis nggak ada lagi giginya. Nah, tapi memang itu kan jadi pergumulan kita. Karena kita tidak pernah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi kita pengalaman tuh kurang. Takut kita. Padahal iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Pada waktu kita percaya pada Kristus, Kristuslah yang menjadi kekuatan kita. Bukan hebatnya kita pada waktu ngusir setan, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Anak Allah yang turun, yang darahnya tercurah di kayu salib, itulah yang membuat setan takut. Tapi Tuhan bisa memakai hidup kita untuk itu.
Nah, inilah esensi hidup kita sebetulnya. Jadi ketaatan kepada perjanjian Allah, itulah kunci. Jadi kalau kita lihat bagaimana penggenapan korban darah yang Tuhan Yesus lakukan melalui kayu salib, janji keselamatan itu Tuhan genapi. Sekarang bagian dari kita, Tuhan menggenapi keselamatan untuk kita secara pribadi. Apa yang kita mau lakukan baginya? Adakah kita sungguh-sungguh taat kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Sejak penciptaan, lalu manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa. Dan kematian Kristus di kayu salib. Tadi yang kita baca di Ibrani 9 ayat 20. Menjadi kunci untuk kita boleh bersatu lagi dengan Bapa di surga. Seharusnya memang hidup kita jadi lebih ceria mestinya. Kenapa? Tuhan udah mengasihi kita kok. Dan Tuhan udah kerjakan itu. Perjanjiannya tidak pernah diingkari. Perjanjian darah yang dulu hanya bayang-bayang tentang keselamatan yang akan datang. Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sepanjang waktu itu. Mesti setiap kali korban sembelian dan lain-lain. Upacara-upacara itu semua ditiadakan hanya melalui satu Kristus yang ada di kayu salib. Tiga, kita bersyukur betul-betul untuk hal ini. Mesti kita dengan sukacita memikirkan ini. Oleh sebab itu, perjanjian yang Tuhan berikan di saat terakhir itu menjadi gambaran lagi. Waktu kita lihat Musa melakukan itu, Allah Bapa kepada Musa waktu bangsa Israel ada di bawah pimpinannya. Disebutkan di situ. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa Israel. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Kita juga selalu ingat pada waktu perjamuan kudus, inilah darah perjanjian itu yang Tuhan berikan pada manusia, yang dilambangkan dengan anggur. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus pada waktu malam terakhir. The Last Supper. Persekutuan terakhir. Di mana Tuhan memecah roti dan membagikan anggur. Inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk engkau, keselamatanmu. Oleh sebab itu, setiap kali ada perjamuan kudus, mari kita selalu ingat baik-baik. Bahwa demikian sulit dulu untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi sekarang menjadi demikian mudah, ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita tidak mesti sulit-sulit lagi potong domba dan lain-lain. Enggak. Kristus sudah menjadi domba yang disembelih itu. Masalahnya, bagaimana hati kita memandang hal itu? Bagaimana hidup kita merespon hal itu? Karena keselamatan yang Tuhan berikan hanya terjadi karena Tuhan mengorbankan dirinya. Siapkah kita mengorbankan diri bagi Tuhan? Adakah kita mau sungguh-sungguh menyediakan diri kita dipakai oleh Tuhan? Dimanapun Tuhan inginkan. Mari kita berdoa.